Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas eh, topik yang cukup menarik, yakni pengolahan mikroalga, ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan produk non-konsumsi, program studi teknik pengolahan produk perikanan. Topik pengolahan mikroalga ini akan dibagi menjadi beberapa bagian karena topiknya cukup cukup luas gitu. Oke, untuk kerangka dari paparan topik ini akan disampaikan terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu pendahuluan, jenis mikroalga, kultivasi mikroalga, dan produk-produk mikroalga. Untuk bagian satu ini, kita akan fokus pada pendahuluan jenis mikroalga, serta bagian awal dari kultivasi mikroalga yang meliputi syarat kondisi fisik dan kimia yang dibutuhkan untuk mikroalga agar dapat tumbuh dengan baik. Oke, pertama adalah pendahuluan. Silahkan teman-teman lihat di sini ada 8 jenis genus dari suatu biota. Namun jika teman-teman lihat termasuk jenis biota apakah ini? Ada Spirulina, Chlorella, Dunaliella, Haematococcus, Schizochytrium, Apanizomenon, Potyrococcus, dan Nanochloropsis ya. Sambil diperhatikan, sambil diingat-ingat, mungkin sebelumnya pernah membaca atau melihat videonya dan sebagainya dari Google, dari jurnal, penelitian, dari paper. Nah, jadi contoh 8 genus ini masuk ke dalam kelompok biota yang namanya mikroalga. Di apa itu mikroalga? Mikroalga merupakan makhluk hidup uniseluler. Dia bersel tunggal. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau pernah baca, ada mikroalga, ada makroalga gitu kan? Ya, bedanya di sini, perbedaan utamanya. Kalau mikroalga, dia sifatnya uniseluler, bersel tunggal. Mikroalga disebut juga dengan istilah yang lebih umumnya atau lebih awam bagi masyarakat awam adalah plankton. Sedangkan makroalga bersifat multiseluler atau bersel lebih dari satu. Nah, contoh makroalga ini adalah rumput laut. Lanjut terkait mikroalga adalah habitatnya, ada yang berhabitat di perairan tawar, ada yang berhabitat di air laut. Untuk ukurannya memiliki ukuran hingga dari satuan hingga ratusan mikrometer, di mana 1 mikrometer ini setara dengan 10 pangkat min 6 meter atau 1 per 1 juta meter atau 10 pangkat min 3 milimeter. Sedangkan kalau makroalga itu ukurannya bisa mencapai ada yang puluhan meter ya. Jadi unitnya kalau mikroalga itu mikrometer, kecil-kecil, mikroorganisme ya. Sedangkan kalau makroalga itu ya besar. Bisa terlihat oleh mata. Jumlah spesies dari mikroalga ini diperkirakan mencapai 200.000 hingga 800.000.
Kemudian dari 200.000 hingga 800.000 ini mungkin belum semuanya teridentifikasi ya. Belum semuanya teridentifikasi dan mungkin ya yang sudah teridentifikasi ya yang sudah banyak digunakan di industri ya yang sudah teridentifikasi gitu. Mikroalga ini juga ada hubungannya dengan uh, organisme perintis ya. Jadi sebelum muncul kehidupan tingkat tinggi seperti saat ini, pada awal terbentuknya bumi, kehidupan dan sebagainya, salah satu makhluk hidup yang pertama kali ada di dunia ini ya masuk dalam kelompok mikroalga ini gitu. Dia yang apa namanya melakukan siklus-siklus nutrisi, mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen di udara di atmosfer pada akhirnya mencukupi untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Di sini ada yang tidak tertulis, jadi mikroalga itu memiliki kemampuan fotosintesis. Nah, kemudian berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan, mungkin hingga berpuluh-puluh tahun, diketahui atau dirumuskan atau apa ya, ditemukan bahwa mikroalga ini termasuk biota yang sangat menarik karena dapat menjadi sumber banyak jenis bioproduk yang potensial. Jenisnya bermacam-macam, fungsinya juga bermacam-macam. Untuk sebagai produk makanan, bahan bakar hayati, obat-obatan, untuk material, untuk pupuk, untuk kosmetik dan sebagainya. Contoh-contohnya di sini ada senyawa polimer, peptida, protein, asam lemak, karotenoid ini antioksidan, gitu kan, anti kanker, sterol juga anti kanker dan sebagainya. Kemudian kan tadi disebutkan mikroalga ini adalah organisme fotosintesis ya. Jadi mampu mengkonversi karbon inorganik atau anorganik, yaitu karbon dioksida, sumber karbon anorganik, dengan menggunakan sumber energi matahari, sumber energi cahaya ya, menghasilkan oksigen dan produk utamanya berupa karbohidrat yang menjadi cadangan makanan bagi mikroalga tersebut. Nah, organisme lain selain mikroalga, makroalga yang dapat melakukan fotosintesis itu kan tumbuhan ya. Tetapi perbedaan mikroalga dengan tumbuhan adalah mikroalga tidak memiliki akar, batang, dan daun yang terdefinisi dengan jelas. Nah, berikut merupakan contoh atau gambaran dari penampang sel mikroalga ya, organel, organ-organ selnya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa mikroalga merupakan organisme satu sel, jadi di sini yang ditunjukkan ya hanya satu sel saja gitu. Jadi dapat dilihat di sini bahwa sel mikroalga ini terdiri dari nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat informasi genetik, gen, DNA, yang berfungsi sebagai dasar-dasar informasi untuk menjalankan segala proses kehidupan dari mikroalga ini ya, untuk menghasilkan protein, menghasilkan senyawa-senyawa, membentuk struktur sel, untuk interaksi-interaksi antara senyawa, metabolit dan sebagainya itu diatur dari gen DNA yang berada di dalam nukleus. Kemudian ada mitokondria.
Mitokondria ini adalah organel atau organ sel yang berfungsi dalam respirasi seluler. Apa itu respirasi seluler? Intinya adalah fungsi fungsi apa namanya sel yang mengubah sumber karbon tadi yang tadi kan disebutkan fotosintesis menjadi karbohidrat. Karbohidrat ini menjadi sumber makanan. Nah, bagaimana sumber makanan ini berfungsi bagi tubuh harus dipecah dulu, dibakar dulu melalui proses respirasi seluler ya dengan menggunakan oksigen, pernafasan. Jadi karbohidrat bereaksi dengan oksigen gitu ya, dipecah menghasilkan ATP atau energi. Nah, energi ini yang digunakan untuk oleh mikroalga atau makhluk hidup pada umumnya untuk menjalankan fungsi kehidupannya ya. Tanpa ada ATP, tanpa ada energi, fungsi kehidupan tidak bisa berjalan. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas ini adalah organ sel yang berfungsi untuk menjalankan fotosintesis. Di dalam kloroplas ini ada klorofil. Klorofil adalah atau biasa disebut bahasa awamnya adalah zat hijau daun ya. Namun klorofil ini berfungsi sebagai penangkap reseptor dari energi sinar matahari untuk fotosintesis. Oke, ada di dalam nukleus ada pirenoid. Pirenoid ini adalah suatu bagian struktur dalam kloroplas yang mengandung enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini memiliki peran sangat penting dalam fotosintesis. Kemudian teman-teman dapat lihat juga di dalam kloroplas ini ada pirenoid ya. Oh, tadi pirenoid sudah dijelaskan. Ada starch, ada pati. Nah, pati ini adalah hasil dari fotosintesis tadi. Jadi, sebagai cadangan makanan bisa disimpan di dalam kloroplas. Kemudian teman-teman lihat ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini berperan penting dalam sintesis protein. Jadi sintesis protein itu kan terdiri dari sebelumnya ada 2 tahap sebelumnya. Yang pertama adalah transkripsi DNA menjadi RNA ya. Ada transkripsi, transduksi, lalu ada sintesis protein. Jadi transkripsi itu mulai di nukleus, terjadi di inti sel, nanti DNA menjadi RNA. Nah, RNA-nya ini akan masuk ke retikulum endoplasma. Nah, di beberapa retikulum endoplasma ini terdapat ribosom. Nah, ribosom ini yang berfungsi dalam sintesis protein. Oh, salah tadi bukan transduksi. Ada transkripsi, translasi ya. Transkripsi, ada DNA dipotong menjadi DNA yang dapat ditranslasikan. Nah, pada translasi menjadi RNA. Dari RNA baru masuk ke ribosom menjadi masuk ke dalam proses sintesis protein, menghasilkan asam amino. Asam amino itu disambung-sambungkan menjadi protein, peptida ya, polipeptida. Kemudian terlihat ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organ sel yang berfungsi untuk ekskresi ya. Jadi misalkan mikroalga ini menghasilkan suatu zat-zat tadi, bioproduk senyawa. Nah, supaya dapat diekskresikan, aparatus Golgi ini akan membentuk vakuola atau suatu rongga saku ya. Nanti zat-zat tersebut dapat masuk di dalam vakuola itu atau vesikula itu. Nanti vesikula itu diekskresikan keluar sel. Di sini juga ada vesikula lipid ya yang berisi lemak.
vakuola tadi sebetulnya rongga yang bisa juga berfungsi sebagai ini media untuk mengatur untuk mikroalga dapat mengapung atau tenggelam di dalam air gitu. Dapat diatur volume udaranya. Sedangkan kalau vesicula tadi yang betul untuk ekskresi ya, untuk dikeluarkan dari sel. Lalu ada flagellum. Ya, ini adalah organ bergerak dari sel ya, dari mikroalga. Kemudian ada dinding sel. Nah, seperti halnya tumbuhan, mikroalga juga memiliki dinding sel yang berfungsi sebagai pembatas atau pelindung diri bagi sel mikroalga dari dunia luar. Jadi tidak bisa semua zat itu masuk ke dalam sel karena diseleksi dulu melalui dinding sel. Kemudian di dalam kloroplas sendiri itu terdapat bagian-bagian lagi di dalam kloroplas terdapat tilakoid. Nah, di dalam tilakoid inilah berada klorofil. Sedangkan bagian cair dari kloroplas atau plasma ya, plasma kloroplas disebut dengan stroma. Jadi stroma dan tilakoid ini memiliki fungsi yang berbeda. Tilakoid ini bertumpuk atau berkumpul disebut dengan grana. Tilakoid ini membrannya disebut dengan membran tilakoid, sedangkan bagian dalamnya disebut dengan lumen. Tilakoid berfungsi untuk menjalankan reaksi terang, sedangkan stroma berfungsi untuk menjalankan reaksi gelap atau siklus Calvin. Jadi proses fotosintesis itu terbagi menjadi dua, ada reaksi gelap terjadi di stroma dan ada reaksi terang terjadi di dalam tilakoid. Oke, untuk pendahuluannya telah selesai, sekarang kita masuk pada jenis mikroalga. Nah, berikut ini merupakan 5 kelompok mikroalga yang sudah umum atau sudah dikomersialisasikan gitu. Ada chlorophyta atau alga hijau, ada rhodophyta atau alga merah, ada haptophyta, ada stramenophylle atau heterokontophyta, dan ada dinophyta. Pertama, chlorophyta atau alga hijau. Jadi khusus dari chlorophyta ini atau alga hijau, organel kloroplasnya itu memiliki klorofil A dan klorofil B yang memiliki fungsi khusus dalam proses fotosintesis. Habitat dari chlorophyta ini bisa di perairan tawar, di lautan, dan juga bisa di daratan. Sedangkan contoh spesies dari chlorophyta yang sudah digunakan secara komersil di industri, di sini ada 3 contoh. Ada Chlorella vulgaris, di sini ukurannya kecil sekali ya. Mungkin diameternya kurang dari 10 mikrometer. Kemudian ada Dunaliella salina, namanya salina berarti habitatnya di air asin, air laut. Dunaliella salina ini terkenal mengandung kandungan minyaknya yang tinggi, di mana minyaknya ini bisa untuk pangan fungsional ya, EPA DHA, bisa juga untuk bahan bakar hayati. Lalu ada Haematococcus pluvialis sebagai contoh. Kemudian Rhodophyta alga merah. Ciri khusus kloroplas dilengkapi dengan piranidi tunggal. Kemudian di dalam kloroplasnya ada Phycobilisom. Phycobilisom juga sebetulnya merupakan organel lain ya, selain kloroplas. Tapi sama-sama merupakan organ sel yang memiliki kandungan warna. Kalau kloroplas tadi mengandung klorofil umumnya, kalau Phycobilisom ini mengandung phycocyanin dan phycoerythrin ya pada bagian stromanya, sehingga memberikan warna merah
pada mikroalga ini. Vicocyanin, phycoerythrin merupakan zat warna pigmen. Umumnya berfungsi sebagai bisa antioksidan juga bisa ya antioksidan ya umumnya untuk apa namanya sebagai proteksi diri terhadap cekaman apa namanya ultraviolet dan sebagainya. Untuk contoh dari Rhodophyta ya, spesies dari Rhodophyta yang sudah komersil diantaranya adalah Porphyridium cruentum, ukurannya kecil juga, lalu ada Rhodella reticulata. Dapat dilihat ya, mengandung zat warna merah, phycoerythrin, vicocyanin. Kemudian ada Haptovita, ciri khususnya memiliki dalam satu sel memiliki 1-2 kloroplas dan memiliki pirenoid. Contoh spesiesnya yang sudah komersil ada Isochrysis galbana dan ada Pavlova salina. Nah, salina ini salin ya, asin, artinya habitatnya di air laut. Kemudian untuk Stramenopile atau Heterocontovita secara umum dibagi menjadi 3 kelas. Ada Eustigmata-Vitae, Basilario-Vitae, dan Labyrinthulomycete. Nah, untuk Eustigmata-Vitae, ciri khususnya mengandung klorofil A, tetapi tidak mengandung klorofil C, dan tidak juga disebutkan terkait klorofil B-nya. Karena dia mengandung klorofil, ya warnanya jadi hijau. Contohnya adalah Nanochloropsis ya, Nanochloropsis gaditana. Nah, Nanochloropsis ini juga terkenal akan kandungan minyaknya. Kemudian kelas berikutnya adalah Basilaria Vitae. Nah, ciri khususnya dia mampu memproduksi silika. Nah, silikanya ini melapisi bagi seluruh selnya, gitu ya, proteksi dari sel. Ini contohnya ini diatom ya. Diatom ini kan merupakan mikroalga yang terkenal akan silikanya, dan dengan kandungan silikanya sudah umum diatom ini digunakan menjadi pakan ikan atau pakan zooplankton. Ya, zooplankton adalah yang nanti akan menjadi pakan ikan berikutnya. Nah, contoh spesies dari Bacillus vitae atau mikroalga yang memiliki silika ini yang sudah komersil diantaranya adalah Skeletonema costatum, Chaetoceros mulleri, dan Thalassiosira pseudonana. Ketiga spesies mikroalges bersilika ini sudah umum ya digunakan dalam bahan pakan budidaya perairan. Kemudian kelas ketiga, Labyrinthulomycete. Ciri khususnya, nah, kalau sebelumnya mikroalga yang telah disebutkan sebelumnya mampu berfotosintesis, mampu menggunakan sumber karbon inorganik. Dalam hal ini karbon dioksida melalui fotosintesis. Nah, itu disebutnya autotrof ya, mampu menghasilkan makanannya sendiri, auto sendiri. Sedangkan untuk Labyrinthulomycete ini umumnya bersifat heterotrof, jadi tidak melakukan fotosintesis. Ini seperti organisme lain secara umum ya, seperti juga hewan, manusia ya. Yang digunakan sebagai sumber karbonnya justru sumber karbon organik seperti glukosa, karbohidrat, dan sumber-sumber karbon organik lainnya, protein, lemak gitu kan. Nah, di alam mikroorganisme kelas Labyrinthulomycete ini banyak berperan sebagai decomposer, yaitu mikroorganisme atau biota pengurai dari senyawa-senyawa zat-zat yang kompleks menjadi yang sederhana, dari yang organik menjadi inorganik, sehingga dapat larut di dalam air, larut di dalam tanah, dan dapat digunakan menjadi sumber nutrisi bagi organisme-organisme lainnya.
Namun banyak juga dari mikroalga jenis ini yang berperan sebagai parasit. Artinya parasit di sini dia hanya bisa hidup jika menjadi inang hinggap pada inangnya atau organisme lain. Jadi hinggap pada organisme lainnya namun berpengaruh negatif. Kalau parasit itu berpengaruh negatif pada inangnya. Namun mikroalga Labyrinthomyces juga ternyata sudah dikembangkan untuk komersil ya. Mungkin karena potensi-potensi bioproduknya. Di sini contoh genusnya diantaranya adalah Aurantiositrium, Schizotricium, Traustocitrium, dan Ulkenia. Dapat dilihat di sini ya, karena tidak bersifat heterotrof, tidak melakukan fotosintesis, warnanya pun tidak hijau ya. Kalau dia mampu berfotosintesis kan memiliki klorofil yang menghasilkan warna hijau. Di sini tidak. Lalu pengelompokan kelima, Dinofita. Ciri khususnya 50%-nya autotrof melakukan fotosintesis, 50%-nya heterotrof tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Contoh spesies yang sudah dikomersialisasikan ialah Cryptocodidium coni. Ini contohnya. Nah, ini adalah pengelompokan 5 ya. Berdasarkan yang sudah komersil secara singkat juga. Nah, ini yang secara garis besarnya. Klasifikasi mulai dari klasifikasi paling atas yaitu kingdom atau kerajaan ya. Plantae, Chromista, Protozoa dibagi lagi menjadi subkingdom, bagi lagi menjadi infrakingdom. Tadi Chlorophyta, Rhodophyta, Heterokonta, Euglena, Dinofita dan sebagainya itu masuk di infrakingdom. Nanti dibagi lagi menjadi filum dan subfilumnya dan masuk ke jenis genus spesies ya. Tadi ada Chlorella, ada diatom di sini ya. Diatom, Nonochlorosis, ada Labyrinth, Dinovice, Ciliata, Pavlova ya, Pavlova salina, Isokrisis di sini ada, Rhodomonas, Euglena di sini ada semua. Jadi silahkan untuk pembagian mikroalga dapat menggunakan yang pembagian 5 tadi ya, atau bisa juga merujuk pada klasifikasi ini. Ini agak berbeda kenapa? Karena memang acuan untuk klasifikasi ini ada sistemnya ada bermacam-macam, ada yang menggunakan 5 kingdom, ada 6 kingdom, ada 7 kingdom gitu. Jadi ya bisa beda. Yang membedakan 5, 6, 7 kingdom ini sebagai contoh di bakteri gitu. Kalau yang 5 kingdom bakteri ya bakteri saja. Sedangkan yang 6 bakteri dipisah lagi ada 2. Ada yang Eubacteria, ada yang satu lagi tuh yang bakteri saya lupa, mohon maaf, yang bakteri yang lebih lama lagi istilahnya. Intinya bakteri dibagi menjadi 2 lagi. Kalau yang 7 kingdom kalau tidak salah yang ininya ya, protistanya dibagi 2 kalau nggak salah kalau yang 7 kingdom itu. Jadi bakterinya dibagi 2. Nah, yang protistanya dibagi 2 lagi, ada protista yang mirip tumbuhan, di sini masuknya Chromista, lalu ada protista yang mirip hewan, yaitu protozoa. Nah, barangkali di klasifikasi mikroalga ini mengikuti yang 7 kingdom. Oke, kita masuk ke kultivasi mikroalga atau kultivasi ya, pengkulturan, budidaya atau perbanyakan, bisa juga
penambahan, pemeliharaan, penumbuhan mikroalga. Ada 4 ya di sini, 4 hal yang harus kita perhatikan untuk mengkultivasi mikroalga. Jadi ada syarat kondisi fisik dan kimia yang diperlukan, kemudian ada medium pertumbuhan, lalu ada tahapan kultivasi, lalu masuk ke sistem kultivasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, bagian 1 ini kita akan sampai pada kondisi fisik dan kimia dulu. Kondisi fisik dan kimia ini dibagi lagi menjadi hal-hal yang lebih kecil lagi yang perlu kita perhatikan dan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan mikroalga. Ada intensitas kualitas cahaya, ada fotoperiode, ada suhu, ada pH, ada pengadukan, ada salinitas, ada pertukaran gas, dan ada kontaminasi. Pertama adalah intensitas dan kualitas cahaya. Jadi karena mikroalga ini autotrof, organisme fotosintesis, cahaya ini faktor penting ya, faktor penting bagi fotosintesis, bagi pertumbuhan mikroalga. Berpengaruh juga pada penyerapan nutrisi, pada metabolisme mikroalga. Jadi hal pertama yang teman-teman harus penuhi, harus perhatikan untuk menumbuhkan atau dalam hal ini istilahnya mengkultivasi mikroalga, persediaan cahayanya harus cukup. Jangan sampai begini, misalkan teman-teman sudah menyediakan suhu segala hal ya, nutrien yang mencukupi dan sebagainya. Kalau cahayanya tidak mencukupi ya percuma, tidak akan optimal pertumbuhannya. Produk yang dihasilkan juga tidak akan optimal. Jadi diusahakan cahaya ini tidak menjadi kondisi pembatas ya, tidak menjadi penghalang. Harus dicukupi, paling pertama adalah cahaya. Nah, hubungannya antara intensitas cahaya dengan aktivitas fotosintesis ini berbanding lurus. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya, itu akan semakin tinggi juga aktivitas fotosintesis yang tentunya berbanding lurus juga dengan pertumbuhan biomasa dari mikroalga. Namun ini ada batasnya. Tidak selalu naik terus gitu. Nanti kurvanya itu akan melandai. Ada titik jenuhnya gitu. Nah, di sini ada demonstrasi ya, gambaran fotosintesis perlunya cahaya bagi fotosintesis mikroalga ya. Jadi di sini ada cahaya, sumber cahaya, cahaya. Ini adalah bagian hijau tua, ini adalah kloroplas, terjadi fotosintesis di sini gitu. Fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida. Di sana ada siklus energi ya, ATP dan NADPH. Nah, hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen. Oksigen dikeluarkan dari sel. Ada juga zat pati atau karbohidrat. Nah, zat pati, karbohidrat ini dan juga oksigen itu nantinya digunakan oleh sel mikroalga dalam respirasi seluler ya, dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP, untuk juga memecah karbohidrat ini menjadi struktur yang lebih sederhana untuk pertumbuhan ya, untuk rangka karbon dan sebagainya. Nah, untuk respirasi seluler atau untuk pertumbuhan dan sebagainya dibutuhkan nutrisi-nutrisi lainnya gitu, seperti sumber nitrogen, sumber fosfat dan sebagainya. Nah, kalau di fotosintesis tadi substratnya air dan karbon dioksida, produknya adalah karbohidrat dan oksigen. Nah, untuk respirasi seluler ini terbalik ya, substratnya adalah oksigen dan karbohidrat dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Namun respirasi seluler ini juga menghasilkan ATP. Ya, ATP ini kan berfungsi untuk dalam kehidupan ya, fungsi kehidupan. Salah satunya untuk fotosintesis, namun juga berfungsi untuk fungsi kehidupan lainnya. Dan juga hasil dari respirasi seluler ini adalah
pertumbuhan ya, biomasa baru. Nah, di sini ada dapat dilihat ya grafiknya. Sumbu X ini intensitas cahaya dalam satuan mol, foton di sini foton ya, satuan energi cahaya per luasan meter persegi per detik. Sedangkan atas adalah mu adalah konstanta pertumbuhan dari mikroalga. Jadi pada intensitas awal cahaya berbanding lurus, kemudian mungkin sekitar pada 5 sampai 6 kali 10 min 4 mol foton per meter persegi per detik itu pada titik jenuhnya. Nah, pada titik jenuh, pada intensitas yang telah melewati titik jenuh itu ke atas dan seterusnya, itu pertumbuhannya stagnan. Namun sebetulnya tidak stagnan juga, karena apabila intensitas cahayanya jauh tinggi ya, melebihi dari titik jenuh, itu dapat merusak klorofil, merusak kloroplas, sehingga menyebabkan hambatan atau fotoinhibisi dan pada akhirnya mengurangi efisiensi dari fotosintesis. Nah, intensitas cahaya yang tinggi itu kan sebetulnya berupa bentuk tekanan ya, stres lingkungan bagi mikroalga. Nah, mikroalga ataupun tumbuhan lain tuh dianugerahi oleh Tuhan dalam menghadapi stres-stres ini dengan menghasilkan metabolit sekunder. Nah, dalam hal ini karotenoid. Karotenoid ini merupakan zat antioksidan ya, berfungsi untuk menghadapi stres. Stres antioksidan ini apabila menghadapi stres, misalkan cahayanya intensitasnya sangat tinggi, kemudian kandungan oksigennya sangat tinggi gitu. Nah, inilah sebetulnya hal yang menarik yang dimiliki oleh mikroalga atau tumbuhan, karena mereka dapat menghasilkan berbagai produk karena sebagai respon terhadap stres. Mengapa bisa demikian? Karena mikroalga itu atau tumbuhan ya, kan makhluk hidup tetapi tidak bisa bergerak bebas. Kalau hewan seperti manusia, seperti kita ya, apabila stres, ada cekaman, ada ancaman, kita bisa menghindar, bisa bergerak. Nah, kalau mikroalga tumbuhan ini tidak bisa bergerak bebas. Nah, sebagai responnya ya karunia juga mereka mampu menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang berfungsi untuk menghadapi stres, menghadapi ancaman. Dan inilah yang menjadi sumber dari yang dimanfaatkan oleh manusia atau dieksploitasi ya. Kemampuan mikroalga ini respon terhadap stres yang menghasilkan metabolit sekunder yang berbagai macam bioproduk, misalkan karotenoid ini, dan akhirnya dikomersilkan gitu. Jadi salah satu keunggulan dari mikroalga ya kemampuan menghasilkan metabolit sekunder dalam menghadapi stres. Nah, mungkin teman-teman juga tahu bahwa cahaya itu memiliki spektrum yang berbeda ya, panjang gelombang berbeda, kandungan energinya berbeda. Misalkan di sini jadi panjang gelombang cahaya itu berbanding terbalik dengan kandungan energinya. Spektrum cahaya merah panjang gelombangnya tinggi, namun kandungan energinya rendah. Begitu juga dengan jadi ada spektrum cahaya yang visible light ya, cahaya yang dapat dilihat oleh mata, mulai dari merah jingga, Mejiko biru hingga ungu. Di atasnya merah ada jenis gelombang lain yang sudah bukan merupakan cahaya tampak lagi, yaitu gelombang merah, infrared, inframerah. Lalu ada gelombang radio, gelombang radar TV, dan sebagainya. Jadi gelombang radio inframerah ini panjang gelombangnya panjang gitu, tapi kandungan energinya rendah. Nah, tadi dari Mejiko Binyu
Nah, semakin biru, semakin ungu, panjang gelombangnya semakin rendah, tetapi energinya semakin tinggi. Lalu dilanjutkan lagi dengan ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini panjang gelombangnya sangat rendah, tapi energinya sangat tinggi. Nah, spektrum yang berbeda ini dengan panjang gelombang dan utamanya adalah kandungan energi yang berbeda, ini mempengaruhi fotosintesis dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan mikroalga. Nah, di sini ada contoh-contoh kaitan spektrum cahaya dengan aktivitas fotosintesis. Pertama adalah spektrum putih ya, atau spektrum putih aja. Jadi pengaruh spektrum putih adalah aktivitas fotosintesis dan pertumbuhan mikroalganya rendah atau menengah. Kemudian pada spektrum merah biru itu meningkatkan pertumbuhan mikroalga dan juga meningkatkan rasio kandungan protein dan karbohidrat pada mikroalga. Sedangkan pada spektrum cahaya yang energinya tinggi, ultraviolet A, ultraviolet B, itu justru menghambat aktivitas fotosintesis karena mungkin energinya sangat tinggi dan mampu merusak DNA. Nah, kalau merusak DNA ini nanti bahaya ya kalau misalkan di manusia atau di hewan, kerusakan DNA ini dapat berpengaruh atau menghasilkan kanker ya. Itu karena kerusakan DNA. Nah, kalau pada mikroalga kerusakan DNA ya akan menghasilkan fungsi kehidupan yang tidak sesuai ya, dan akhirnya juga bisa merusak diri atau sel mikroalga sendiri dan bisa juga menyebabkan kematian. Faktor fisik kimia berikutnya adalah fotoperiode. Jadi fotoperiode ini apa? Fotoperiode ini adalah durasi atau rasio terang gelap. Ya, di sini ada gambarannya. Jadi sehari ada 24 jam. Jadi di sini yang kuning ini adalah rasio terangnya dan yang abu ini adalah rasio gelap. Jadi ini adalah gambaran perbedaan ya, perbedaan fotoperiode, perbedaan rasio terang gelap. Hal ini juga berpengaruh pada fotosintesis, pertumbuhan, dan metabolisme mikroalga. Nah, fotoperiode atau durasi rasio terang gelap ini berhubungan dengan circadian rhythm atau ritme fisiologis. Jadi di sini disebutkan ritme setiap mikroalga ini berbeda dan pengaruh terhadap fotoperiode pun berbeda. Jadi ritme fisiologis ini kalau di manusia itu analoginya, jadi kita ini, tubuh kita dengan gaya hidup kita itu sebetulnya memiliki ritme. Orang-orang yang terbiasa bangun pagi, jam 5 pagi sholat subuh gitu kan, jam 6, jam 7 sarapan, jam 8 mulai kerja, jam 3, jam 4 sore selesai kerja gitu kan, jam 12 makan, jam 6 sore makan, lalu jam 9, jam 10 kembali tidur. Itu akan memiliki ritme fisiologis atau circadian rhythm yang berbeda dengan misalkan gaya hidup yang orangnya tidak teratur. Nah, gaya hidup, pola hidup ini nanti berpengaruh pada di sini ritme fisiologis. Jadi apa ya? Pola metabolisme ya. Bagaimana sel berfungsi, menghasilkan beraktivitas, menghasilkan energi, menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam metabolisme. Itu hubungannya dengan ritme fisiologis ya. Untuk orang-orang yang teratur, nanti mungkin metabolismenya akan berbeda dengan orang-orang yang pola hidupnya tidak teratur, ritme fisiologis. Nah, ritme fisiologisnya berbeda, polanya berbeda, tentunya apabila ada pengaruh lingkungan yang berbeda atau misalkan cahaya sama misalkan, tapi ritme fisiologisnya berbeda ya pengaruhnya akan berbeda, hasilnya akan berbeda. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah apa ya? Jet lag ya, jet lag. Nah, jet lag ini juga hubungannya dengan circadian rhythm. Misalkan
teman-teman bepergian ke luar negeri, ke negara yang waktunya itu berbeda dengan waktu Indonesia, misalkan lebih cepat atau lebih lambat, misalkan 6 jam atau lebih cepat 6 jam. Mungkin pertama-tama teman-teman misalkan datang ke suatu negara, di situ siang hari tetapi mungkin teman-teman akan merasa ngantuk, merasa ingin tidur karena berdasarkan ritme fisiologis teman-teman, sesungguhnya jam 12 siang di suatu negara itu sebelumnya ya, di negara sebelumnya di Indonesia itu sudah katakan sudah jam 9 malam gitu, udah saatnya tidur. Oleh karena itu merasa ngantuk padahal masih siang. Nah, ini jet lag atau ini berhubungan juga dengan circadian rhythm. Jadi ini untuk memberikan gambaran terkait circadian rhythm bagi teman-teman. Nah, kembali lagi ke mikroalga. Jadi aktivitas fotosintesis ini berbanding lurus dengan rasio terang gelap ya. Semakin besar rasio terang gelapnya. Nah, dapat dilihat di sini, ini rasio terang gelapnya rendah, di sini baru rasio terang gelapnya tinggi. Semakin besar rasio terang gelapnya, semakin tinggi juga aktivitas fotosintesisnya. Nah, tetapi rasio terang gelap yang terlalu tinggi juga sebetulnya tidak terlalu baik ya bagi aktivitas sel. Lalu suhu dan pH. Nah, kalau suhu ini pengaruhnya pada struktur senyawa metabolit-metabolit yang bermanfaat bagi metabolisme. Salah satu metabolit itu enzim, sedangkan enzim ini sangat penting bagi fungsi kehidupan, bagi metabolisme. Kalau suhunya terlalu tinggi akan merusak struktur enzim. Kalau struktur enzimnya berubah, aktivitas enzimnya juga berubah, dan tentunya fungsi kehidupan yang diwakili oleh metabolisme ini akan berubah juga gitu. Jadi pada mikroalga atau pada makhluk hidup secara umum ada suhu optimal ya yang mendukung terjadi proses kehidupan. Kalau suhunya terlalu rendah menyebabkan kematian gitu kan, suhu terlalu tinggi juga menyebabkan kematian karena itu mempengaruhi metabolisme. Jadi ada range suhu optimal. Kemudian suhu ini hubungannya dengan pertumbuhan mikroalga umumnya linier berbanding lurus atau eksponensial. Eksponensial ini berbandingnya pangkat 2 ya, pangkat 2. Lalu pH. Nah, pH ini kadar asam ya, 1 sampai 14. Diukurnya pada medium pertumbuhan mikroalga. Nah, pH ini sangat penting bagi penyerapan nutrisi. Seperti nitrat, fosfat. Nah, ini pH ini juga penting bagi kesetimbangan karbon dioksida, karbonat, bikarbonat dan karbonat. Kemudian berpengaruh juga pada ionisasi pengendapan dan kelarutan nutrien. Ya, oke. Jadi ke yang ionisasi dulu ya. Jadi pH, jadi suatu senyawa itu mampu berubah wujud istilahnya ya, jika pH-nya berbeda. Jadi ada pH yang suatu senyawa itu mampu larut dengan baik, mampu mengalami ionisasi. Jika misalkan pH antara 7 sampai 8 katakan ya, 7 sampai 8, senyawa tersebut mampu mengionisasi menjadi ion-ion, mampu larut di dalam media dengan baik, dan tentunya dalam kondisi ionisasi atau larut dengan baik ini, senyawa-senyawa tersebut atau nutrisi tersebut mampu diserap oleh mikroalga dengan baik. Nah, tapi apabila misalkan tadi di luar pH optimum, misalkan tadi kan optimumnya 7 sampai 8, nah misalkan pH-nya di bawah 7 atau di atas 8. Nah, bisa jadi senyawa tersebut menggumpal, mengendap,
tidak larut dan tidak mengalami ionisasi. Nah, itu tidak mengalami ionisasi, dia akan mengendap. Mengendap artinya dia tidak larut. Nah, kalau dia mengendap dan tidak larut, dia tidak dapat diserap dengan baik oleh mikroalga. Jadi di sini adalah gambaran pentingnya pH bagi penyerapan nutrisi mikroalga. Nah, di sini disebutkan juga kesetimbangan. Jadi karbon dioksida ini memiliki sifat yang unik, ya. Apabila berinteraksi dengan air, dia mampu larut di dalam air. Namun dengan ada hubungan pH, dia mampu berubah wujud. Jadi mampu bereaksi. Jadi karbon dioksida ini dengan pH tertentu mampu bereaksi dengan air, akan membentuk bikarbonat, ya, ion bikarbonat. Nah, pada pH tertentu lagi, bikarbonat ini bisa berubah jadi ion karbonat, ya. Di kesetimbangan tiga bentuk karbon dioksida, yaitu gas karbon dioksida terlarut, lalu ion bikarbonat dan ion karbonat. Nah, ini fungsi bagi mikroalga dari ketiga ini berbeda-beda gitu. Ada fungsi tersendiri. Karbon dioksida, ya semuanya berfungsi sebagai sumber karbon, tetapi memiliki efek tersendiri bagi aktivitas mikroalga. Nah, salinitas adalah tingkat asin, ya, keasinan. Tadi disebutkan habitat mikroalga ada pada air tawar, ada pada air laut. Pada air tawar salinitasnya rendah menuju 0, pada air laut salinitasnya tinggi tentunya. Namun sebetulnya mikroalga karena memiliki dinding sel kokoh itu memiliki kemampuan osmoregulasi yang baik, ya. Kemampuan untuk menyerap atau mengeluarkan garam. Tetapi tentunya jika salinitasnya terlalu tinggi, ya akan menjadi cekaman bagi fungsi atau aktivitas mikroalga. Menjadi cekaman, menghambat fotosintesis, menghambat pertumbuhan, namun di sisi lain kemungkinan akan menghasilkan metabolit sekunder, menghasilkan senyawa bioproduk, ya, karena adanya cekaman. Namun bisa juga menyebabkan pecah sel, ya, plasmolisis. Jika terlalu asin atau tidak, ya. Terlalu asin di sini. Ini adalah gambarannya, ya. Kalau pecah hipertonik sangat asin, ya. Jadi kandungan air dari dalam mikroalganya semuanya keluar secara mendadak ke lingkungan. Jadi selnya pecah dan akhirnya sel mikroalganya mati. Pengadukan, ya. Pengadukan. Di sini fungsi pengadukan penting, yaitu untuk pendistribusian nutrien, suhu medium, serta distribusi cahaya yang merata nanti pada kultivasi mikroalga. Pengadukan juga penting. Tadi kan distribusi nutrien. Nah, hubungannya juga dengan pertukaran gas yang efisien. Pertukaran gas di sini adalah antara karbon dioksida dengan oksigen, ya. Jadi karbon dioksidanya masuk dalam medium, diserap dengan baik. Kemudian hasil dari fotosintesisnya adalah oksigen. Dengan pengadukan yang baik, pertukaran gasnya baik, oksigennya akan segera dikeluarkan dari medium, ya. Karena kalau oksigennya mengendap lama di dalam medium akan menghasilkan efek yang negatif bagi mikroalga. Kemudian tadi mencegah terbentuknya sedimen atau sedimentasi. Jadi sedimen itu kan tadi tidak dapat diserap oleh mikroalga, namun selain itu terbentuknya sedimen itu ada faktor faktor tidak langsung, ya. Jadi sedimen ini kan mengandung nutrisi. Nah, sedimen ini nutrisi bisa menjadi media hidupnya mikroorganisme lain atau bakteri. Nah, bakteri ini memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dari mikroalga pada umumnya. Nah, apabila ada sedimen, ada organik, bisa menjadi media tumbuh mikroorganisme cepat. Nah, akhirnya mengalahkan pertumbuhan mikroalga menjadi kontaminan.
nutrisi-nutrisi lain yang ada pada medium bukannya diserap oleh mikroalga, akhirnya malah diserap oleh bakteri lain. Bakterinya tumbuh dengan baik, malah mikroalganya mati gitu. Jadi sedimentasi ini harus kita cegah, karena kalau terbentuk ya tadi akan menghambat pertumbuhan mikroalga dan justru menimbulkan kematian ya, karena menyebabkan kontaminasi adanya pertumbuhan mikroorganisme lain. Nah, tetapi pengadukan ini ada yang optimalnya juga, karena kalau terlalu cepat itu akan menyebabkan gesekan pada sel mikroalganya, dan apabila gesekannya terlalu keras merusak sel gitu kan, merusak sel. Di sini ada beberapa contoh bagaimana caranya melakukan pengadukan bagi sistem kultivasi mikroalga. Pertama ada menggunakan paddle wheel ya. Mungkin teman-teman sudah umum di budidaya perikanan ya. Ini fungsi aerasi untuk pengadukan. Bisa juga menggunakan sparger, microbubble, nanobubble, seperti halnya pada akuarium ya. Ada aerator menghasilkan oksigen udara. Lalu ini sistem kultivasi bioreaktor namanya, yang kuning-kuning adalah medianya. Nah ini ada kayak pedal juga ya, rotator ya. Nah itu untuk fungsi pengadukan juga gitu. Agitasi ya, agitasi. Pengadukan di sini agitator, agitasi. Kalau aerator tadi lebih ke untuk memberi pasokan gas aerasi udara. Nah kalau pengadukan itu namanya agitator. Nah tadi ada hubungan langsung antara pengadukan dengan pertukaran gas. Jadi bagi mikroalga sebagai organisme fotosintesis, sumber karbon utamanya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat diperoleh dari udara secara alami, namun sebetulnya kurang banyak, kurang cukup. Bisa juga diberi tambahan melalui aerasi. Karbon dioksida tadi sebagai sumber karbon untuk energi dan juga untuk menghasilkan karbon struktural ya, baik untuk karbohidrat atau untuk struktural, misalkan untuk dinding sel dan sebagainya. Nah, selain itu, karbon dioksida juga berfungsi sebagai penyangga pH pada medium. Maksudnya di sini penyangga adalah agar pH medium itu tidak mudah berubah secara drastis dengan cepat. Jadi penyangga dia akan pH medium misalkan ya, akan tetap pada range antara misalkan 7 sampai 8. Nah, fungsinya penyangga di sini itu agar dengan misalkan ada penambahan nutrien lainnya atau ada misalkan pengurangan nutrien akibat diserap oleh mikroalga, pH-nya tetap berada dalam range 7 sampai 8. Di situ fungsinya penyangga. Lalu hasil dari fotosintesis itu kan oksigen ya. Nah, tadi disebutkan jika oksigennya terlalu tinggi atau terlalu lama di dalam medium, itu akan justru mengurangi efisiensi fotosintesis. Justru dapat merusak reseptor cahaya ya, fotooksidatif. Nah, karena tadi keberadaan oksigen yang banyak, yang tinggi itu justru akan mengaktifkan aktivitas enzim oksigenase atau tadi ya, jadi disebutkan enzim yang berperan penting dalam fotosintesis itu adalah rubisco. Enzim rubisco ini berfungsi untuk mendukung pengikatan klorofil pada karbon dioksida. Karbon dioksida ini penting dalam fotosintesis. Namun, rubisco ini tidak hanya mampu mengikat karbon dioksida saja, mampu juga mengikat oksigen. Jika kandungan oksigennya terlalu tinggi, rubisco ini akan justru cenderung lebih kuat mengikat oksigen dibandingkan karbon dioksida. Jika enzim rubisco ini sudah mengikat oksigen yang terlalu tinggi, ya karbon dioksidanya tidak terikat, ya otomatis fotosintesisnya tidak berjalan atau ya tidak berjalan dengan efisien, karena yang diikat adalah oksigen bukan karbon dioksida. Nah, ini adalah gambaran pengaruh negatif jika
oksigen terlalu tinggi atau terlalu lama berada di dalam media pertumbuhan mikroalga. Nah, oleh karena itu, di sini adalah pentingnya sistem kultivasi mikroalga ini dilengkapi dengan eh, fasilitator pertukaran gas yang baik. Jadi bagaimana gas karbon dioksida dapat dipasok dengan baik dan bagaimana oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis itu segera dikeluarkan dari sistem kultivasi ke lingkungan. Nah, terkait dengan apa tadi efisiensi pasokan karbon dioksida itu dapat kita atur, kita kontrol dengan menggunakan ukuran-ukuran gelembung ya. Tentunya dengan menggunakan ukuran gelembung yang kecil, microbubble atau nanobubble. Nah, sebelumnya di angkatan 2 ya, ada karya praktik akhir menggunakan microbubble nanobubble itu fungsinya untuk menghasilkan gelembung yang diameternya kecil-kecil. Di sini microbubble diameter gelembung antara 10 sampai 50 mikrometer. Gelembung yang kecil-kecil itu lebih efisien ya dalam melarutkan di sini ya karbon dioksida atau udara. Larutannya lebih cepat, lebih tahan lama dan luas permukaannya tinggi. Nah, kalau dia diameter gelembungnya besar, misalkan macrobubble, dalam hal ini diameter gelembung 1 sampai 2 mm, dia tidak mudah larut, dia lebih mudah untuk langsung keluar ke udara, jadi dia tidak bertahan lama di dalam media. Dan luas permukaannya lebih rendah ya. Maksudnya di sini luas permukaan adalah luas permukaan perpindahan fasa antara gas dan cair. Jadi kalau dia ukurannya kecil, bubble-nya kecil, dia luas permukaan transfer larutnya antara dari fase gas ke cair ini justru lebih tinggi, lebih larut. Dan itulah hal yang kita inginkan. Hal yang kita inginkan adalah bagaimana si gas karbon dioksida ini cepat larut dalam media. Supaya cepat larut dalam media, maka ukuran gelembungnya harus kecil, memperbesar luas permukaan, dan sehingga dia mudah larut dan lebih tahan lama di dalam media. Lalu ada kontaminasi, kalau tidak salah ini terakhir ya dari syarat fisik kimia yang perlu kita perhatikan dalam mengkultivasi mikroalga. Tadi sudah dijelaskan sekilas ya terkait pengendapan, munculnya organisme lain, bakteri, itu kan kontaminasi. Nah, itu masuknya ke dalam kontaminasi biologi ya. Kontaminasi seperti itu ya tentunya mengganggu aktivitas mikroalga. Tadi yang mikrobiologi mikroba bakteri, pertumbuhannya cepat, nutrisinya malah diserap oleh bakteri, mikroalga tidak kebagian nutrisi, pertumbuhannya terganggu dan justru bisa mengalami kematian. Contoh kontaminasi biologi adalah jamur, bakteri, virus, protozoa, dan mikroalga lain. Sedangkan kontaminasi kimia, contohnya senyawa-senyawa asam ya, yang dapat menurunkan pH dan akan mengganggu kestabilan fungsi fotosintesis atau metabolisme mikroalga. Nah, kontaminasi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di sistem kultivasi ya. Jadi secara kultivasi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang terbuka rawan kontaminasi, kalau yang tertutup kontaminasi bisa kita lebih kontrol. Gitu. Ya. Nah, konsekuensinya tentunya ini pada ini ya, mata kuliah yang lain kan ada apa? GMP, HCP gitu kan. Jika suatu sistem kultivasi produksi mikroalga itu rentan terhadap kontaminasi, maka produk-produknya tidak boleh untuk produk-produk yang tujuan makanan pangan ya, karena ada food safety di sana. Nah, kalau yang rawan-rawan kontaminasi biasanya untuk produk-produk yang non pangan ya, non konsumsi.
untuk bahan bakar misalkan, untuk material. Jadi konsekuensi dari kontaminasi ini adalah nanti konsekuensinya ke, apa namanya, tujuan produknya, gitu pengaruhnya. Oke. Nah, sebelumnya sudah dipaparkan terkait, detil kondisi fisik dan kimia yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, ya, mengkultivasi atau untuk memproduksi mikroalga. Nah, berikut merupakan data, jadi ada 2 data di sini. Jadi ada data, di mana, eee, suatu kondisi mikroalga itu dapat hidup dan ada kondisi mikroalga itu dapat tumbuh dengan optimal. Jadi ada range dia dapat hidup saja, tapi ada juga range dia dapat tumbuh dengan optimal. Di sini misalkan ya tapi ini generalisir saja karena sebetulnya tiap jenis atau spesies atau genus mikroalga ini memiliki range parameter kehidupan ataupun, range, kondisi optimal yang berbeda. Nah, ini adalah, apa namanya, penggeneralisasian dari data-data tersebut. Untuk temperatur, range hidupnya 16 sampai 27, tapi optimalnya antara 18-24 derajat Celcius. Untuk salinitas, range hidupnya antara 12 sampai 40 gram per liter, namun optimalnya 20 sampai 24. Biasanya optimal itu range-nya lebih lebih kecil ya, lebih lebih sempit. Untuk intensitas cahaya, range hidupnya 1000 sampai 10.000 lux, tapi optimalnya antara 2.500 sampai 5.000 lux. Untuk apa rasio terang gelap fotoperiod yang optimalnya minimal 16 terang 8 gelap, tapi yang maksimalnya 24 terang 0 gelap. Lalu untuk pH, mikroalga dapat hidup antara pH 7,9, namun untuk pertumbuhan optimalnya antara 8,2 sampai 8,7. Begitu. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam paparan ini yang akan saya berikan juga di Google Classroom. Oke, sekian paparan dari saya. Akan saya lanjutkan lagi ke syarat-syarat apa namanya kultivasi mikroalga lainnya, kemudian eh, jenis-jenis produk mikroalga pada paparan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan. Silakan jika ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan ke saya melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar pada YouTube berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.